Karena pembatasan kuota, Pak. Pembatasan sapi impor kali. Ya, kalau menurut Pak Menteri, katanya sih Pak, buat swasembada pangan. Tapi kenyataannya swasembada pangan itu barang sapi lokalnya nggak ada, Pak. Nggak cukupin. Harganya kemarin antara 75 sampai 80. Sekarang 90 sampai 100. Iya, itu dia. Udah cukup lah daging yang mahal. Kita nggak usah makan daging udah tua-tua, sayur aja. Tapi bawang putih, bawang merah supaya diturunkan. Pengennya sih jangan terlalu tinggi gitu, naik-naiknya gitu. Ya standar aja gitu, biar yang nggak ada bulanan bisa belanja setiap hari, yang keluarganya banyak gitu, anak banyak bisa belanja. Keder. Susah ngebagi-baginya gitu. Saya malah mendengar seperti saling menyalahkan dari satu kementerian ke kementerian yang lain. Ini buruk, ini tidak boleh begini. Ketika ada krisis harga pangan dan harga minyak tahun 2008 meluas karena itu global. Bermalam-malam, berhari-hari kita bekerja, samping langsung. Nah, kalau tingkatannya masih seperti ini, hanya 3 komoditas yang mengalami kenaikan tidak wajar, selesaikan. Jangan tidur kalau perlu. Pemirsa, kita masih bersama ALC dengan diskusi siapa yang bermain di balik daging dan bawang. Tadi Ibu mau nambahkan apa? Makasih Bang Karni. Jadi saya sangat sependapat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bob. Saya dari KPPU. Terkait dengan tadi disinggung masalah apakah ini terjadi kartel atau tidak ya. Bapak menyatakan memperluas definisi tentang kartel itu luar biasa. Jadi kami membidik pun kalau tadi Ibu Saidah mengatakan dari 19, pasal 19 tentang penguasaan pasar yang itu berdampak kepada pembatasan peredaran terhadap barang, maka sebetulnya dari sisi kartel pun seperti itu juga gitu. Jadi bisa dibidik dengan 19 dan juga di pasal 11 yaitu terkait dengan kartel. Indikasi apa yang bisa menunjukkan bahwa ini ada sebuah indikasi kartel? Itu secara teoretik kan kalau barang itu dibuat langka kemudian harga itu menjadi naik. Nah itu tentu ada sebuah permainan. Nah permainannya seperti apa? Yang hasil dari bidikan kami dan diskusi dengan beberapa pihak, tadi yang sudah dikedepankan tadi terkait dengan RIPH dan kemudian ada SPI yang itu adalah domain dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan, yang dua-duanya itu dikeluarkan pada 4 Maret dan satunya adalah 6 Maret, ini data dari Bea Cukai Perak ya. Nah, kedua-duanya itu tidak berlaku surut. Nah, artinya apa? Ketika tidak berlaku surut, sedangkan barang itu sudah ada di Tanjung Perak sejak sekian 8 Januari. Artinya apa? Disinilah ada sebuah permainan yang menurut kacamata saya adalah ini sudah merupakan kejahatan ekonomi gitu. Nah, memang tidak mudah untuk membuktikan bahwa itu benar-benar kartel. Tapi ini harus dilakukan suatu proses penyelidikan dan kami siap untuk melakukan itu KPPU gitu ya. Untuk mendapatkan memang bahwa adakah sebuah kesepakatan bahwa antara para importer tadi sepakat bahwa oh kita lakukan kartel, itu memang tidak mudah untuk mendapatkan direct evidence adanya sebuah kesepakatan. Tapi kami bisa membidik dari indikasi-indikasi ekonomi bahwa kenaikan harga yang sangat tidak wajar yang kemudian berdampak merugikan kepada konsumen, tentu itu salah satu indikasi yang memperkuat bahwa itu ada sebuah permainan atau kolusi yang sebetulnya bermula dari adanya konspirasi sistematis dari kebijakan pemerintah yang sangat tidak transparan, kemudian membuat dampak kepada fasilitasi terhadap pelaku-pelaku rente tadi untuk berbuat memainkan harga dan kemudian terjadinya distorsi di pasar. Nah, artinya apa? Bahwa ini saya lagi-lagi mengatakan ini sudah merupakan suatu kejahatan ekonomi yang dalam bahasa persaingan adalah kartel, yang kartel itu dalam
ilmu persaingannya adalah hardcore kartel ya kejahatan gitu. Saya kira itu. Saya kira tidak hanya kejahatan kartel, tapi kalau itu benar, itu adalah korupsi yang merugikan Perekonomian Indonesia. negara. Ya. Ya, Dikit. Jadi begini Bang. Ya, siap. Siap gerak. Jadi begini Bang. Saya Gizi Mindo, pengusaha menengah kecil Bang. Diintimidasi dengan suatu surat datangnya dari forum apa ini? Peduli Pangan Nusantara. Di sini ditulis ada yang MKL, ada yang hanya kerja bawang, ada yang hanya kerja buah. Dan ini ditindaklanjuti oleh Bapak Menteri Suswono dengan mengirimkan irjen tim khusus bertanya langsung ke gudang-gudang. Inilah satu bentuk peraturan yang dibuat secara sengaja atau tidak sistematis. Saya menganggap ini yang membuat super genius. Karena inilah dari peraturan berkedok untuk mematikan kami pengusaha menengah dan menengah kecil, apalagi yang kecil sudah mati jadi tukang bakmi dan siomay tadi. Ini ada 111 PT. Dan 20 PT yang didapatkan silakan tanya kepada Bapak Dirjen yang terhormat. Betulkah ada yang 4.000, berapa ribu? Padahal satu orang itu punya 3 PT. Si A punya 3 PT. Dapat 1.600, 1.600, 1.600 Pak. Saya dapat 400. Saya mengharapkan transparansi, masukin aja ke koran, keluarkan aja PT dari nomor 1 sampai 131 dapat berapa bawang putihnya. Kalau berani Bang. Gitu loh. baik. Saya lebih baik udahan habis ini, berhenti. Nanti daripada ke depan ntar saya urusan, nggak bisa ngurus surat, terus saya tenteng Bang Anton. Bang, saya dipersulit Bang di loket ini. Gitu, jadi ada suatu peraturan yang tadi Bang. Lanjut Bang. Jadi peraturan ini kepada ada satu lagi, jadi begini Bang. Ini prahara dimulai, kalau tadi Pak Dalang tadi Pak, dimulai dari Permentan 8990 diterbitkan di bulan 12 2011. 88 tentang tindakan keamanan karantina berasal dari Permen nomor 28 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Padahal ada Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 menyatakan PPN dihapus untuk produk hortikultura. Tetapi biaya kok makin lama makin mahal. Nah, sekarang apa 88? 88 itu adalah tindakan dengan dasar alasan karena organisme pengganggu tubuhan. Organisme pengganggu tubuhan itu kan sudah diatur oleh WTO dalam Import Licensing on Agreement. Di situ menyatakan SPS sistem sanitary, fitosanitary sudah mutlak disediakan oleh negara luar. Saya pernah wawancara di RRI, saya mengatakan dengan Bapak Mulyanto, waktu itu sekretaris Bapak Ibu Banon Harpini, Kabalai Karantina, Pak usul minta aja sama negara asalnya Certificate of Analyze dilakukan uji lab di negara eksportir. Jangan diperlama di sini. Kenapa dibikin barrier to trade yang kedua kali? Boleh sah kita membuat barrier to trade. Artinya hambatan pada perdagangan dengan tujuan kita mau membuat petani kita menanam. Saya setuju Pak. Kuota diterbitkan, saya sangat setuju Pak. Tetapi artinya kenapa kita malah membuat barrier to trade di sini? Dengan mengatakan bahwa organisme pengganggu tubuhan tidak pernah masuk kemari. Tahu dari mana Pak? Pernah dipublikasikan nggak Pak? Yang katanya salmonella, itu dari jenis bakteri Pak. Padahal kalau namanya hama, ada bermacam-macam Pak. Ada namanya pest, itu burung dan tikus. Ada namanya insek, tungau kaki 8 dekapoda, lalat dan nyamuk. Lalu ada fungus, jamur. Organisme ini hidup jika mengikuti Bapak evolusi teori Charles Darwin, evolution theory dan natural selection, alam memilih. Suatu organisme akan tumbuh di suatu daerah yang lembab, kotor dan berdebu. Dan tingkat reproduksinya itu berapa cepatnya tergantung daripada lingkungan itu mendukung atau tidak. Dan organisme ini akan selalu bermutasi dan berevolusi. Dan dia akan berkembang dan berkembang. Makanya farmasi lawan penyakit Pak. Bapak mau bilang justru di Indonesia itu yang bisa terjadi. Bisa jadi Pak. Bukan di negara. Mungkin saja. Maaf, jangan ada pembunuhan karakter. Lalu lanjut Pak. Setelah dilakukan tindakan di sini, artinya Pak, ini kan bea cukai sudah jalur hijau Pak.
Bukan ngebela teman bea cukai, tapi beneran ngebela. Artinya, bea cukai sudah jalur hijau. Barang, jadi begitu barang tiba, kita harus mem-PPK online kepada badan karantina setempat. Lalu kita ajukan surat karantina tumbuhan manual, terbit, harus terlampir dengan bersama PIB, baru bisa mengajukan ke bea cukai, ke pejabat fungsional pemeriksa dokumen, terbitlah SPPB kalau jalur hijau. Bea cukai selesai di wilayah kepabeanan. Masuk ke depo. Ini depo milik swasta, Pak. Kerjanya 5 hari, Pak. Sehari 1,5 juta, Pak. Sama hotel bintang 5 harganya. Uji lab yang awalnya 1 juta sampai 2 juta, naik 2 juta sampai 5 juta, Pak. Saya nggak tahu alasannya apa. Nah lalu, dalam hal ini, mungkin teman-teman udah pada baca, Gatra, ya silakan aja baca. Disinyalir katanya. Saya nggak tahu tanda kutip. Tapi yang jelas peraturan 88 ini adalah kontroversial. Dan kontrak apa? Ya apa tuh, Pak? Disinyalir apa? Waduh, disinyalir ya begitu, Pak, kira-kira. Ini nggak nyampe nih lidah ngomong. Saya cuma bisa ngejelasin tek, itu bukan ranah saya, ranah 3 huruf nanti, Pak. Ya itu tadi Bapak yang terhormat, Bapak pengacara, itu bukan saya, Pak. Saya pengusaha, Pak. Gitu, Pak. Cuman saya menjelaskan detail, ujung-ujungnya kok jawabannya ke sana, Pak. Saya senang dari kecil main catur dan isi teka-teki silang, Pak. Makanya saya tahu bisa jawabnya, Pak. Nah itu 7 hari loh, Pak. Sedangkan barang seperti kayak begini, peka suhu, peka waktu. Apa cerita peka suhu, peka waktu? Dia peka suhu, dia harus di bawah 15 derajat. Tergantung itu buah anggur atau jeruk. Itu pertama. Berbareng dengan waktu yang berjalan, dengan suhu yang tetap dia punya nutrisi terevaporasi. Biarpun dibungkus dengan plastik ethylene, seperti jeruk, apel, pir. Lalu jika mau membela petani dan petani katanya, mohon maaf, kita negara subtropis, kita tanam pepaya, semangka, itu kesukaan saya. Saya importir yang nggak mau makan buah impor. Gitu loh. Cuman saya pernah di Detikcom dibunuh. Mohon maaf tuh, diomongin. Saya kan bilang kalau manggis kan asam. Setiap organ tubuh beda. Saya makan asam, saya muntah-muntah, saya diare. Saya diomelin sama Pak Fadlizon. Waduh, si Bob, menyinggung perasaan petani. Pak, itu maksud saya itu kalau saya makan manggis kan asam, muntah, Pak. Mangga muda, ya muntah lah, Pak. Gitu loh. Jadi kan artinya kalau buah, tergantung dong. Itu hak konsumen, Undang-Undang nomor 8 sekian dan sebagainya. Kembali ke persoalan. Ke laptop, baik, Pak. Siapa? Lalu, ke depo dan lab swasta tadi yang saya katakan itu sudah selesai. Lalu, Pak, terbitlah untuk pendingin. Lalu, artinya begini, Pak. Permentan 03 Januari 2012, itu cikal bakal terbitnya Permentan 60 di bulan Juni. Tanggal 19 Juni 2012, Priuk asli ditutup. Surabaya dibuka. Kalau kata orang bilang, kalau mau bermain, jangan di ibu kota. Cari tempat lain. Kira-kira begitu, Pak. Lalu, nah kemudian, Pak, setelah Priuk ditutup, tadi Bang Anton udah cerita, Pak. Itu dari Surabaya 80% lari ke Jabar dan Jakarta lagi. Kenapa? Karena dari awal sebelum ditutupnya Priuk, 80% barang yang diimpor, tanya saja data karantina, masuknya kemana? Ke Priuk. Kenapa? Karena Priuk adalah mampu 5 juta teus. Untung nggak ada Pak Ergelino. Kalau ada Pak Ergelino bisa jawab. Dirut Pelindo 2. 5 juta teus per tahun. Artinya gini, Pak. Teus itu kan 20 equivalent. Artinya 20 feet. Nah, sehari berarti mampu 13.000. 8.000 untuk ekspor, 5.000 untuk impor. Dan kedalaman sandar. Diperpendek, Pak. Diperpendek. Oke, Pak, diperpendek. Maaf, langsung, Pak. Jadi setelah pintu Priuk ditutup dan dibukanya Surabaya, akhirnya, Pak, BBM itu juga kena, Pak. Itu saya udah notal, Pak. Kalau 1.000 kilo bagi 10 kilometer dan sebagainya, kali dari 10.000 kontainer dengan 80% yang kemari, total 6,3 M saya udah total, Pak. Dengan subsidi pemerintah 4.500, harga non subsidi 9.000, subsidi 4,5. Baik. Pak Dirjen, tolong jawab, Pak Dirjen. Nah ini pertanyaannya kalau dijawab semua besok pagi baru selesai nih. Tapi yang penting yang pokok bahwa tadi terkait dengan persyaratan IT dan IP itu memang harus punya gudang
pendingin atau cold storage, dan itu ada di dalam Permendak. Kenapa Pak harus punya gudang? Itu pertanyaan saya. Nah, ini terkait dengan tentu yang bisa menjawab semuanya Permendak ya, tapi boleh kalau sedikit saya bantu ya. Ini terkait dengan Pak Karni, maaf sedikit. Setahu saya tadi pagi dengan Pak Arya Bima, Komisi 6, itu talk show Pak, di suatu stasiun TV. Saya bilang, Pak, setahu saya, Permentan yang terbit, itu semuanya adalah ibarat jika ibu mengandung lahir, itu anaknya adalah Permendak 60. Kalau nggak percaya lihat. Cuman yang berbeda di Permendak adalah, karena dikuotakan harus IT. Kemudian dipersulit lagi, importer terdaftar maupun produsen, jika barang tersebut itu mau fresh atau maupun setengah olahan, harus diverifikasi di negara asal. Itu membutuhkan biaya 350 US dollar per under value 50.000 US dollar per one inspection. Dan itu butuh seminggu. Saya kira cukup biar Bapak jawab. Ya, jadi itu persyaratan IT dan IP, itu memang harus mempunyai gudang berbendingin atau cold storage. Mengapa? Kenapa nggak boleh disewa? Itu saya nggak tahu di lapang ya. Jadi ini kan IT ini kan ada di Permendak, kalau nggak salah di Permendak nomor 24 tahun 2011 ya. Nah, jadi apa tujuannya? Pertama, ini untuk keamanan. Ini kan produk hortikultura itu kan Iya, itu saya setuju Pak. Iya. Tapi kita kan tidak perlu pemilik dari cold storage. Kita bisa nyewa. Kenapa nggak boleh nyewa? Kenapa Ya, itu dia Permendak, harus Pak. memiliki? Itu Permendak itu ya. Itu Permendak. Jadi biar dijelaskan sama pedagang. Yang bagian Bapak, apa yang bisa Bapak jawab? Ya kita ini kan Tadi kaitannya kan dengan bagian ya Permendak. ini kaitannya dengan standar nasional. Ini bagian dari good handling practices. Jadi kita setuju sebenarnya. Pak, tadi kan Bapak juga udah dengar keluhan petani, bagaimana pertanian segala macam. Apa yang Bapak lakukan sebagai Departemen Pertanian agar minimal kita swasembada bawang merah? Oke, Bang Kari, ini pertanyaan bagus nih. Justru ini semangatnya ya. Ada 45,6 juta petani. Tanaman pangan sekitar 17 juta. Hortikultura 14 juta dan seterusnya. Lalu 21% itu petani gurem. Jadi memang semangat dari peraturan baru ini adalah justru untuk melindungi produk dalam negeri, melindungi dan ada juga upaya kemandirian pangan. Ada di undang-undang itu ya. Bahwa produksi pangan itu harus bisa mampu didasarkan di dalam negeri. Ini secara bertahap. Pada saat ini kita atur, kita juga harus mampu produksi sendiri, begitu. Ya, tapi kan kita harus ada program untuk petani itu tidak hanya menghalangi impor. Apa programnya yang sudah dilakukan? Saya juga kebetulan Kepala Badan Litbang Pertanian. Ya, apa program pertanian terhadap mereka? Ya, tentu ini programnya panjang lebar ini kalau mau dijelaskan. Iya, tapi yang udah real aja deh. Tentu urut ya, kalau pangan, ya pangan. Bukan, itu, bawang merah aja yang saya tanya Pak. Iya boleh, ini kan ada prioritasnya ya. Ya mungkin Pak Dijen Horti bisa membantu dari sisi produksi ya. Nanti dia ada gilirannya Pak. Iya. Saya pertanyaan satu lagi aja. Oke. Satu lagi aja. Jadi boleh saya jelaskan sampai pagi juga bisa ini kalau mau. Saya mau pendek sebenarnya ya. Kalau mau pagi boleh. Tapi kalau to the point bawang merah ya tidak mudah juga menjelaskannya ya. Kan kita harus urut ini. Saya mau jawab dulu Bang soal bawang merah dan bawang putih. Saya ingin dudukkan soal yang diperdebatkan ini. Saya kira nanti aja kita Karena begini, tadi yang dibahas itu adalah saya bawang tinggal putih. satu pertanyaan. Jadi Bapak di segmen berikut. Satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Untuk bawang putih 95% itu impor. Hanya 5. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bawang putih itu adalah tanaman di negara 4 musim. Bukan di negara tropis kayak kita. Apa urusannya Departemen Pertanian bikin kuota? Oke. Ya tepuk tangan dulu ya. Itu dulu ya. 1000 meter ketinggian laut Pak. Jadi mampu di tanam tempat kita tapi di atas 1000 meter. Iya, tapi 95% kita impor. Ya. Artinya dalam negeri cuma mampu 5%. Buat apa di kuota? Ya ini begini ya, boleh saya jelaskan mulai dari semangat dulu ya. Semangat untuk membangkitkan produksi dalam negeri. Karena ada di amanat undang-undang pangan juga
ya, termasuk RUU pemberdayaan dan perlindungan dan pemberdayaan petani. Ini memang belum selesai ya. Jadi semangatnya memang harus merurusi Tapi sendiri. tidak cukup aja dengan melarang masuk. Sementara kita nggak punya program meningkatkan produk bawang putih di dalam negeri kita begini. sendiri. Kita rehat sejenak.